Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Ratusan barang bukti kejahatan tahun lalu dimusnahkan Kejaksaan Negeri Darmasraya. Gedung baru RSUD M Zen Painan yang terbengkalai akan dilanjutkan pembangunannya. Nagari Sirukam kembangkan diri menjadi daerah penghasil kopi. Beginilah kondisi jalan di Jorong Mandiangin Nagari Katiagan yang terancam putus akibat ablasi Sungai Mandiangin. Kondisi ini dirasakan masyarakat sejak 6 bulan lalu. Badan jalan yang diaspal runtuh sepanjang 3 meter. Padahal ini merupakan jalan satu-satunya yang digunakan warga Mandiangin untuk bepergian ke pusat kecamatan ataupun ke pusat Kabupaten Pasaman Barat. Warga dan pemerintah Nagari serta Balai Sungai Wilayah Sumatera Barat telah memasang geobag, yakni sebuah karung khusus yang berisi pasir untuk menahan aliran sungai penyebab ablasi. Namun itu hanya bersifat sementara dan bertahan 6 bulan. Selain itu, pemerintahan Nagari juga telah membuat turap nibung pada tahun 2021 lalu agar arus sungai tidak terlalu deras. Namun turap tersebut bertahan 1 tahun saja. Menurut Kepala Jorong Mandiangin, tebing jalan yang rusak sepanjang 250 meter dan terletak di 2 lokasi. Ia meminta pembangunan penahan tebing bisa dilaksanakan secepat mungkin. Pasalnya, jalan tersebut merupakan jalan satu-satunya. Ini berdampak sekali terhadap ekonomi masyarakat, terhadap transportasi masyarakat keluar, di mana kalau kita lihat secara langsung bahasanya ini yang putus ini tinggal hanya lebih kurang 3 meter lagi. Mohon kami untuk dipercepat pembangunan turap daripada lokasi kami yang ada di Mandiangin, Lubuk Puta. Kalau yang sekarang ini memang jalan satu-satunya untuk keluar, yaitu menuju Mandiangin dengan simpang Tempurung atau Wonosari. Memang inilah akses satu-satunya untuk masyarakat kita transportasi keluar. Masyarakat berharap pemerintah membangun penahan tebing seperti pasak bumi atau turap beton agar lebih kokoh. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Setelah menyelesaikan perkara pidana dan memiliki kekuatan hukum tetap, Kejaksaan Negeri Darmasraya Rabu pagi mengumpulkan semua barang buktinya untuk dimusnahkan. Di antaranya 542 kardus rokok ilegal, 9 pucuk senjata api rakitan, 7 diantaranya laras panjang, dan 2 berjenis pistol. Selain itu 1 kg sabu-sabu dan 1 kg ganja kering. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan 3 cara. Senjata api rakitan dipotong dengan gergaji mesin. Sabu-sabu dicampur air dan diaduk menggunakan blender. Sedangkan barang bukti rokok ilegal serta daun ganja kering dibakar. Menurut Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejari Darmasraya, barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus sepanjang tahun lalu dan pelakunya telah menjalani hukuman. Di mana pada hari ini kita melakukan pemusnahan terhadap 542 karton rokok ilegal dan 1 kg sabu, 1 kg ganja, 7 pucuk senjata api rakitan. Untuk pemusnahan pertama untuk senjata api itu pemusnahannya dengan cara dihancurkan menggunakan mesin gerinda. Pemusnahan rokok ilegal kita menggunakan teknik dibakar, dengan ganja juga kita bakar, musnahkan dengan cara dibakar. Sementara untuk sabu kita pemusnahannya dilakukan dengan cara di blender. Pemusnahan ini disaksikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta instansi terkait lainnya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Gedung baru RSUD M Zen yang dibangun tahun 2014 lalu ini sudah terbengkalai 6 tahun lalu. Alasannya, proyek yang menghabiskan anggaran hampir 100 miliar ini tidak memiliki dokumen analisa mengenai dampak lingkungan.
Saat dikonfirmasi kepada Pemda Pesisir Selatan, pembangunan fasilitas kesehatan ini rencananya akan dilanjutkan pada tahun ini. Mawardi Roska, Sekretaris Daerah mengatakan, Pemda saat ini telah menyurati pihak-pihak terkait. Selain menggunakan dana anggaran pendapatan belanja daerah, pembangunan RSUD MZen ini juga disokong Kementerian PUPR. Kita 2003 ya kita melakukan juga kegiatan karena yang sebelum itu kurang yang belum lengkap, space sebelum sudah ada ya dalam proses karena itu bermasalah itu amdalnya ya, amdalnya. Nah sekarang 2023 ini ya kita tetap berproses itu. Letaknya yang jauh dari permukiman dinilai cocok untuk pembangunan rumah sakit sebab selama ini gedung lama RSUD terletak di kawasan padat penduduk dan sempit. Jalan menuju gedung baru RSUD yang terletak di atas bukit ini telah diaspal hingga ke pintu masuk pada tahun lalu. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Berpotensi sebagai daerah penghasil kopi, Pemerintahan Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solo, bekerja sama dengan salah satu organisasi kemasyarakatan mengembangkan salah satu wilayahnya sebagai desa kopi. Letaknya yang berada di ketinggian membuat daerah Sirukam di Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solo sangat cocok untuk pengembangan budidaya kopi. Untuk menunjang kegiatan ini, Pemerintahan Nagari bekerja sama dengan sebuah organisasi kemasyarakatan menjadikan salah satu lokasi di daerah ini sebagai sebuah desa kopi. Berbagai jenis tanaman kopi mulai dibudidayakan. Namun yang menjadi unggulannya adalah kopi jenis Robusta dan Arabica karena tanaman kopi jenis ini lebih cocok dengan kondisi daerah. Abdul Rahman selaku pegiat tanaman kopi di daerah ini mengatakan, kopi dari daerah ini sangat disukai para penikmat kopi karena mempunyai keunggulan cita rasa. Menurut Abdul Rahman, saat ini dari keseluruhan wilayah desa ini, 50% diantaranya sudah mulai ditanam tanaman kopi dan beberapa diantaranya sudah mulai berproduksi. Kopi Arabica di Nagari Sirukam karena memang cocok dengan ketinggian dan peruntukan untuk kopi Arabica sendiri. Dan sebagian orang sudah mereview, mereka mengatakan kopi di Nagari Sirukam itu punya karakter sendiri. Beda kayaknya dengan kopi di Alan Panjang, Kerinci, kemudian di Solok Selatan gitu. Alhamdulillah di Nagari Sirukam itu punya ciri khas Arabicanya sendiri. Pengembangan desa kopi ini juga didukung penuh Pemerintahan Nagari Sirukam dengan harapan akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kami sudah bisa memproduksi kopi kami sendiri, yang produknya ini sudah mulai dikenal di berbagai kalangan masyarakat. Ini memakai label itu kopi Solo Sirukam, itu ada 2 jenis, ada yang Arabica dan juga kami memproduksi yang Robusta. Hingga saat ini, produksi kopi dari Sirukam sudah mulai dikenal luas masyarakat. Bahkan kopi yang diberi label Solo Sirukam ini pun sudah mulai dipasarkan ke beberapa daerah lainnya di Sumatera Barat. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba rasa kopi ini? Silakan datang ke Sirukam.
Garnadi melaporkan dari Solo.